Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya akan mengajak Anda terus belajar firman, menggali firman, menemukan pesan Tuhan di dalam firman, dan kemudian kita melakukannya. Saya percaya dengan hal sederhana seperti ini, kehidupan rohani kita pasti bertumbuh. Mari kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, melanjutkan pembacaan dan pelajaran Alkitab secara runtut yang kita mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Hari ini di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Saudara-saudara, di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ini Alkitab menceritakan betapa orang yang paling berhikmat sebelum dan sesudah Salomo. Tidak ada orang yang memiliki hikmat sedemikian ternyata juga bisa jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang dilakukan Salomo adalah dosa yang tidak main-main, sebab dia terlibat dalam penyembahan berhala, tidak hanya kepada satu dewa tetapi kepada banyak dewa. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama, mungkin inilah awal bagaimana Salomo terlibat dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Mungkin Salomo pada awalnya berpikir bahwa dia memperistri daripada banyak perempuan asing itu dengan tujuan politik. Ia memperistri anak Fir'aun, tujuannya mungkin bahwa Mesir pada waktu itu adalah negara adidaya, negara yang punya kekuatan yang cukup diperhitungkan. Jadi ketika Salomo memperistri anak Fir'aun, maka mereka tidak akan terlibat perang, sehingga kedua-duanya mengalami masa aman dan kedua-duanya saling menguntungkan. Demikian juga bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel, Salomo memperistri mereka yang dikirimkan oleh raja-raja negeri yang ada di sekitar wilayah Israel. Tujuannya adalah supaya damai, tujuannya supaya tidak terjadi peperangan dan seterusnya. Secara politik memang benar bahwa itu membuat bangsa Israel dalam keadaan aman. Tetapi Salomo lupa bahwa perintah Tuhan itu jelas, bergaul saja tidak boleh, apalagi memperistri orang-orang asing seperti itu. Ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Jauh sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel supaya jangan bergaul dengan mereka, apalagi memperistri mereka. Sebab apa? Sebab mereka akan mencondongkan hati mereka kepada Allah-Allah mereka. Saudara-saudara, itulah yang terjadi kepada Salomo. Dan namanya dosa itu berproses. Tidak ada bangunan yang tiba-tiba runtuh, tidak ada sebuah benda yang tiba-tiba rusak, hancur, tidak ada mobil yang tiba-tiba rusak. Semuanya berproses, proses pendiaman. Salomo mendiamkan dirinya dalam keadaan terlibat dengan perempuan-perempuan asing. Dan tanpa dia sadari bahwa dosa makin lama makin besar, dosa makin lama makin menguasainya, dan hatinya mulai bergeser. Pelan-pelan, dan akhirnya hatinya mulai condong kepada dewa-dewa sesembahan istrinya. Dan saudara-saudara, Alkitab mencatat seperti ini, ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Salomo mulai mencondongkan hatinya, tidak lagi terpaut kepada Tuhan, bahkan dia terlibat dengan banyak dewa yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca ayat yang ke-7, tercatat di situ bahwa Salomo juga memberikan persembahan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ini dewa yang sangat kejam, sebab yang dituntut adalah anak untuk dikorbankan, ditaruh dalam
misbah api menyala-nyala sampai anak itu mati. Dewa yang sangat kejam, dan Salomo sampai tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu diawali dari hal kecil yang mulai membuat dia condong kepada dewa-dewa asing itu. Akibatnya adalah kalau Anda baca perikop berikutnya, lawan Salomo. Ayat yang ke-14, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Mulailah satu persatu mereka melawan Salomo. Kenapa? Salomo mencondongkan hati kepada dewa-dewa asing dan mulai meninggalkan Tuhan. Ayat yang ke-23, Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer Raja Soba. Kemudian ayat yang ke-26, juga Yerobeam bin Nebat seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Negara yang awalnya aman, damai, diberkati, akhirnya mulai bermunculan musuh-musuh Salomo. Pemberontakan di sana sini terjadi. Kenapa? Karena Salomo mulai kehilangan kesetiaan kepada Tuhan, bahkan mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa asing. Yang kita bisa pelajari dari hal ini adalah seperti ini. Yang pertama, awalnya Salomo mungkin berpikir ini untuk kepentingan politik, tetapi dia dapat tujuannya tercapai soal kepentingan politiknya, tetapi dia mengorbankan hubungannya dengan Tuhan, tetapi dia melanggar ketetapan firman Tuhan. Jangan sampai hal-hal rohani kita korbankan hanya demi keuntungan secara jasmani saja. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah jangan sampai kita mencondongkan hati kita kepada dewa-dewa asing, ilah-ilah modern di zaman sekarang ini. Memang yang namanya dosa itu berproses. Tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang tiba-tiba berzina. Tidak ada orang yang tiba-tiba dia melakukan pembunuhan. Semuanya berproses. Karena itu dosa kecil pun patut diwaspadai. Jangan berikan celah untuk dosa sekecil apapun. Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari hal ini, begitu kita meninggalkan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan mulai luntur, maka Tuhan bisa izinkan berbagai macam masalah penderitaan datang dalam hidup kita. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita betapa kita sudah menyimpang dari jalannya, dan tujuannya supaya kita kembali kepada Dia. Saya berharap Tuhan tidak perlu menghajar kita. Biarlah melalui firman ini hati yang keras dilembutkan. Biarlah melalui firman ini kita disadarkan bahwa Tuhan harus tetap menjadi yang utama, prioritas dalam hidup kita. Jangan ada Allah lain dalam hidup kita kecuali hanya Tuhan Yesus semata. Tuhan memberkati.